Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel saya Sofiullah HS, berbagi cerita hikmah dan unik. Di dalam sebuah buku karya Kiai Haji M. Ansori El-Karim disebutkan tentang beberapa kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Buku itu berjudul Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul. Kewalian-kewalian sekaligus kemuliaan-kemuliaan dan hikmah-hikmah dalam hidup beliau termaktub di dalam buku itu. Di antaranya adalah diceritakan oleh dua orang ulama kenamaan, yaitu Kiai Haji Ahmad Bakri Gambut dan Kiai Haji Khudori Martapura, bahwa mereka dengan jelas melihat Guru Sekumpul melakukan prosesi ibadah haji di Mekah. Padahal saat itu Guru Sekumpul berada di Martapura, dan dua orang ulama ini berangkat haji di tahun yang berbeda. Ini diantara karomahnya beliau, bisa berada di dua tempat meskipun beliau itu di tempat yang lain sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, salah seorang cucu Kiai Haji Muhammad Binuang, ayah penulis buku ini, saat akan memasang kerudungnya, jarum pentolnya digigit di mulut dan tanpa sengaja tertelan dan masuk ke dalam perut. Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit dan kesimpulan dokter bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Binuang hari itu juga berangkat ke Sekumpul untuk minta air tawar dan doa dari Guru Sekumpul. Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkan. Keajaiban pun terjadi. Perut anak itu terasa mual, lalu muntah dan keluarlah jarum pentol itu bersamaan muntahnya. Dengan begitu operasi tidak jadi dilaksanakan. Subhanallah, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada serombongan dari Pulau Garam, Madura, berkunjung ke rumah guru di Sekumpul. Ketika mereka datang dan duduk sambil setengah guyon, guru menyebut profesi dan pekerjaan mereka satu persatu secara lengkap. Para tamu itu pun terkagum-kagum dengan mukasyafah yang dimiliki oleh Guru Sekumpul. Tidak bisa dipungkiri kalau memang kewalian itu diantaranya adalah mukasyafatul qulub, yakni hati bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Masih di Keraton, saat itu majelis pembacaan kitab tafsir Moroh Labid. Ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Guru yang tengah membaca kitab langsung memberi teguran agar berhenti merokok. Padahal jaraknya cukup jauh dari guru dan terlindung dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke Sekumpul. Jadi beliau ini kewaliannya sudah tidak bisa diragukan. Mungkin beliau ini sama dengan Al-Mukarram Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Terus teman-teman, ada seorang jemaah pengajian yang datang ke majlis Guru Zaini di Keraton. Guru Muhammad Tatakan ketika ingin berangkat tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam yang meski itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil akhirnya beliau siang minggu itu sudah di Martapura untuk sowan dengan guru. Kebetulan siang itu guru lagi menerima tamu. Sebelum Guru Muhammad ini bicara,
Guru sudah menyerahkan sejumlah uang sambil bilang, "Ini gasan ganti ayam pian dan gasan ongkos taksi pian." Sang tamu cuma bisa melongo bingung dan mengucap terima kasih. Apa yang dilakukan oleh sang tamu itu sudah diketahui dan diganti oleh abah guru sekumpul. Subhanallah. Oke teman-teman, selanjutnya kisah yang unik lagi. Suatu malam di sekumpul, guru tiba-tiba bicara pada istri beliau bahwa ia kepengen makan ikan baung. Sedangkan ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan saat itu pun belum musimnya. Namun aneh, tak lama sesudah itu ada tamu entah dari mana yang datang yang menyerahkan ikan baung yang masih segar. Ini tamunya mungkin dari mana ya? Wallahu a'lam. Subhanallah. Suatu ketika di keraton, Guru Zaini terima tamu. Ini cerita yang agak unik. Tamu ini pura-pura minta air yang didoakan alias banyu tawar. Ketika berhadapan, ternyata orang itu memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental kemudian duduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri, namun tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya pulang, baru dia bisa berdiri dan pulang. Jadi kalau para wali itu teman-teman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan orang wali itu bisa dipukul, bisa dihina, karena seperti yang disebutkan dalam hadis, man adli waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti para wali-waliku, berarti dia menentang perang terhadapku. Jadi semoga kita bisa mendapatkan tentang dari cerita hikmah ini dan bisa memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.